responnya. Oke. Ya, tapi seneng sih, tapi bener-bener ada, jadi kan kayak Angga gitu, dia harus memerankan usia 3 tahun lebih tua, terus kemudian memang dengan sengaja dipasangkan sama Putri Marino yang bertahun-tahun lebih tua. Jadi kalau di industri kita kadang-kadang biasa banget kan cowok lebih tua, ceweknya lebih muda, dan nggak pernah ada orang yang komen gitu. Dan itu ngerasa nggak fair sih sebagai seorang perempuan gitu. Kenapa kalau perempuan lebih tua jadi masalah dalam main film gitu, bahkan ketika acting gitu? Atau kenapa sih kalau misalnya aktor atau cerita-cerita yang udah setengah baya yang di atas umur 30-an tuh jadi dianggap nggak relevan gitu. Nah, film ini tuh berusaha menggabungkan bahwa kita semua tuh setara kalau soal cinta gitu, dan justru kita harus merayakan itu gitu. Jadi ketika ada intimacy, ada keintiman di antara karakter-karakter yang masih muda, ya juga harus ada keintiman sama karakter-karakter yang lebih senior gitu, dan semua tuh dibicarakan dengan santai, menyenangkan, bahwa keintiman itu tuh justru harus kita rayakan karena pandemi ini tuh membesarkan kita semua. Mari kita satukan kembali. Gila tuh kan selalu bikin aku merinding. Dari baca skenario tuh dia ngomong merinding. Apa pertimbangan Mbak Gina memasukkan unsur dance floor? Apakah ada filosofi di belakangnya? Seperti apa? Yang kedua, di Mbak Gina sendiri menceritakan bahwa ini debut untuk orang tua dan menulis kamu selalu dengan orang tuanya Alzheimer. Ketika ditonton oleh sama Om Fahrul Raji seperti kembali ke orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, buat Bapak Risma, kita melanjutkan ada semacam tantangan atau ketakutan nggak Pak dari 2,5 juta? Jadi dia di mana? Berat ya dulu Di masa pandemi dengan kapasitas bioskop ya. Tadi pertanyaan yang pertama ya soal dance itu. Yang menarik dari dance itu adalah kita tuh harus saling berhadapan dan mengikuti satu sama lain kalau Wolfgang. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa berkaca tuh dengan diri sendiri. Refleksi apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita mulai ingin mencintai orang lain gitu, atau kita ingin membuat sebuah keluarga, atau ketika ada beban dalam diri kita begitu sibuk dengan kecemasan kita, makanya juga ada isu mental health di film ini, tapi lupa bahwa ya ketika kita mencari kembali ke dalam diri kita, seperti kata Om Slamet tadi, 1, 2, dan 3 kembali ke diri sendiri, justru kita bisa menemukan jawaban-jawaban yang bisa membuat hidup kita lebih baik. Itu sih kenapa dansa itu menjadi simbolisme dalam film ini. Dan bahwa satu lagi, ketika kenapa belajar dansa, karena ya namanya hidup, seperti juga Angga bisa belajar dansa dari nol gitu. Hidup tuh kita soal belajar. Kita memulai yang hal baru, kita new normal tuh bukan sekedar karena pandemi, tapi kita bisa menemukan makna-makna baru yang bisa membuat kita lebih tangguh menghadapi apapun yang akan terjadi lah di masa depan gitu. Kita sudah melewatinya, mari berefleksi untuk menemukan harapan dan semangat kita pun yang datang. Terus kalau yang soal Bapak Pikun tuh bener-bener personal banget sih. Mungkin itu kenapa juga saking personalnya itu kenapa karakternya itu tuh laki-laki, si Raja ini, dan kenapa bersyukur banget Angga itu tuh yang mau memainkan film ini gitu. Karena walaupun dia tetap casting, tapi pada gue deg-degan ya, Angga gue nggak mau casting dia dari kemarin, ternyata dia nunggu skenario nya kan. Nah terus dia itu tuh bisa terbuka banget ya enggak ya. Ada satu adegan yang berat banget, yang adegan Raja, Nenek sama Asia gitu, yang saya tuh harus membagi pengalaman saya betapa takutnya dilupakan oleh sosok orang yang penting buat saya gitu, seorang bapak gitu, dan transfer energi itu tuh ke Angga. Dan setelah itu tuh oke, Angga baru dapet. Jadi kayak bebannya Angga tuh kayak ya berlayer lah dalam film ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.